Maraknya penipuan mengatasnamakan KPKN Jakarta 1 maupun DJKN dengan narasi yang tidak masuk akal disebabkan karena terbatasnya pemahaman pemangku kepentingan terkait layanan KPKNL maupun DJKN itu sendiri, serta layanan kontak center KPKNL Jakarta 1 yang belum mereka manfaatkan untuk melakukan klarifikasi atas segala potensi penipuan yang mungkin akan terjadi. Terkadang ada pelaku yang berpura-pura sebagai pegawai KPKNL Jakarta 1. Kemudian meminta sejumlah uang dengan iming-iming menyebut korban sebagai pemenang lelang. Ada juga mereka mengirimkan foto seperti kendaraan roda 4, roda 2 atau tanah bangunan yang lebih murah dari harga lelang. Terjadi itu selama setahun itu kalau saya itu bisa 6 kali penipuan. Jadi memang kasus penipuan ini marak terjadi dan perlu diupayakan pencegahannya. Berangkat dari hal tersebut, saya, Diah Sasa Muharram, CPNS DJKN Kementerian Keuangan, menggagas inovasi berupa optimalisasi pelayanan KPKNL Jakarta 1 melalui pembuatan sistem informasi JEK1pedia dan JEK1bot dalam rangka meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan. Aplikasi yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta 1 berupa aplikasi JEK1bot dan JEK1pedia adalah merupakan aplikasi yang berbasis web, mobile, dan WhatsApp. Aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan para stakeholder untuk memperoleh informasi semua layanan di KPKNL Jakarta 1. Terutama dalam masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun. Jujur saja, dengan kondisi pandemi seperti saat ini, kami sebagai kantor pelayanan dituntut untuk melakukan perubahan dalam hal pelayanan. Sebelum adanya inovasi yang dibuat oleh DT, informasi tentang layanan hanya diperoleh dengan cara mendatangi kantor. Namun setelah adanya inovasi yang dibuat oleh DT, stakeholder dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dimanapun dan kapanpun tanpa harus mendatangi secara fisik ke KPKNL Jakarta 1. Saya percaya bahwa solusi dari maraknya penipuan lelang mengatasnamakan KPKNL Jakarta 1 maupun DJKN adalah dengan mengoptimalkan layanan dari kontak center KPKNL Jakarta 1 atau saya sebut inovasi ini dengan JEK1bot. Sehingga pemangku kepentingan ataupun masyarakat dapat melakukan klarifikasi secara langsung melalui JEK1bot tersebut. Selain itu, permasalahan terkait dengan terbatasnya pemahaman pemangku kepentingan dapat diatasi dengan JEK1pedia atau sebuah platform one-stop solution yang menyediakan informasi terkait layanan KPKNL Jakarta 1 maupun DJKN yang dibahas ataupun diulas secara komprehensif. JEK1pedia dan JEK1bot dapat membantu seksi lelang dengan memberikan pemahaman kepada peserta lelang tentang bagaimana mekanisme lelang. Hanya dengan memberikan link JEK1pedia, maka peserta lelang dapat mempelajari teknisnya. Untuk kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan kepada JEK1bot sebagai kontak center KPKNL Jakarta 1. Sebelum adanya JEK1bot dan JEK1pedia, kami hanya menggunakan WhatsApp personal yang secara fitur itu juga terbatas. Lalu di WhatsApp pun belum ada informasi terkait katalog layanan kami. Dan yang paling terasa di masyarakat adalah pelayanannya hanya bisa dirasakan ketika di jam kerja saja. Sekarang dengan adanya JEK1bot dan JEK1pedia, pelayanan jauh lebih baik. Yang pertama, karena kita menggunakan WhatsApp bisnis di mana memberikan informasi dan layanan yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Yang kedua, masyarakat atau stakeholder tidak perlu menunggu admin untuk membalas karena sudah ada robot yang siap membantu masyarakat. Yang ketiga, layanannya dapat diakses oleh masyarakat atau stakeholder selama 24 jam full. Lalu masyarakat bisa memberikan masukan, saran, atau pengaduan di WhatsApp bisnis yang telah disediakan. Dan tentunya ada katalog layanan yang bisa diakses oleh masyarakat seharian penuh, kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya JEK1bot, maka pegawai tidak perlu kerepotan untuk melakukan klarifikasi atas segala permasalahan terkait penipuan lelang. Para pengguna layanan maupun masyarakat dapat memastikan kebenaran suatu berita lelang dengan melakukan tabayun melalui JEK1bot tersebut. Aplikasi milik DT sangat
sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, sangat memudahkan, dan saya rasa ini terobosan yang bagus untuk sebuah kantor pemerintahan dalam memberikan layanan jasa kepada masyarakat luas ya. Fitur-fitur yang disajikan Jekwanpedia antara lain: 1. Layanan interaktif merupakan fitur yang disediakan untuk melayani pemangku kepentingan sesuai dengan keinginannya ataupun kebutuhannya, dikemas secara interaktif. Dan yang kedua, dapat modul layanan yang menyajikan informasi-informasi teknis dari mulai dokumen persyaratan hingga tarif layanan. Yang ketiga, terdapat glosarium yang memberikan daftar kata beserta penjelasannya. Kemudian yang keempat, terdapat frequently asked question dari layanan lelang. Kemudian yang kelima, terdapat katalog seksi teknis yang menyajikan informasi berupa lingkup kerja masing-masing seksi teknis dan juga deskripsi pekerjaannya. Kemudian yang keenam, terdapat peta interaktif, yaitu fitur yang menyediakan informasi mengenai wilayah kerja unit instansi vertikal dari DJKN. Yang terakhir, terdapat survei kepuasan pengguna layanan untuk menilai ataupun mengukur keberhasilan pelayanan KPKNL Jakarta 1 di mata masyarakat. Berbicara tentang kebaruan dari Jekwanpedia, maka kita membandingkan kondisi dahulu tanpa adanya JOP dan kondisi sekarang dengan adanya JOP. Yang pertama, dulu pemangku kepentingan seringkali bertanya tentang teknis layanan kepada pegawai berulang kali, sehingga pegawai harus turun dari lantai 2 maupun 3 ke lantai 1 KPT untuk menjelaskan hal yang sama. Tapi ya dengan sekarang, pengguna layanan tinggal membaca ataupun membuka Jekwanpedia dan dapat memahami segala peraturan maupun layanan teknis di Jekwanpedia. Yang kedua, konsultasi hanya sebatas pada jam kantor. Tapi dengan adanya Jekwanpedia bisa digunakan selama 24 jam non-stop. Dan yang ketiga, KNpedia sebagai sarana knowledge management terbatas hanya untuk pegawai Kementerian Keuangan. Tapi dengan adanya Jekwanpedia, ini terbuka untuk dapat diakses oleh halayak luas. Yang keempat, belum adanya modul pengetahuan yang menyajikan informasi layanan seksi teknis secara komprehensif. Hal ini diatasi dengan adanya Jekwanpedia, yaitu menawarkan informasi dari mulai glosarium, frequently asked question, kemudian lingkup kerja KPKNL, hingga survei kepuasan pengguna layanan. Dan yang kelima, informasi pelayanan di setiap KPKNL masih dapat dioptimalkan lagi. Tapi dengan adanya Jekwanpedia, JOP ini dapat diaplikasikan untuk menjadi acuan seluruh KPKNL dan juga DJKN dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan. Gimana? Kan? Saran kami untuk pengembangan Jekwanpedia dan Jekwanbot ke depannya adalah dengan Jekwanbot dapat dimanfaatkan sebagai fitur yang dapat men-tracing progres lelang di KPKNL Jakarta 1. Sehingga kami tidak perlu repot-repot lagi untuk mengabari peserta lelang terkait progresnya. Mereka dapat mengetik kode lelang di Jekwanbot dan diharapkan nantinya dapat direspon secara otomatis oleh Jekwanbot. Tentu hal ini akan memberikan kepastian dan kecepatan pelayanan bagi para pengguna layanan kami. Inovasi ini akan terus kami kembangkan ke depannya dan akan kami sosialisasikan secara terus-menerus kepada para stakeholder. Inovasi DT benar-benar memberikan solusi untuk kondisi saat ini dan akan terus kami optimalkan agar kami dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua stakeholder. Terima kasih DT, sukses selalu ya DT. Kalau misalnya ada yang bertanya dan mengeluh, ini mah susah transfer knowledge-nya, ini mah susah karena harus modding, maka saya katakan mudah. Kenapa? Karena hanya dengan menginstal PowerPoint dan juga iSpring Solution yaitu Adds-in, maka jadilah Jekwanpedia. Dan hanya dengan menginstal WhatsApp Business, WhatsApp Auto, dan juga Google Spreadsheet, maka jadilah Jekwanbot. Gimana? Mudah kan? Well, to sum up, saya yakin bahwa hadirnya JOP dan JOB dapat menjadi dua solusi untuk mengatasi permasalahan penipuan terkait lelang, serta dalam waktu yang sama dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan. Saya Dia Sasa Muharram, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala atensi Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.